sih, kamu kayaknya nggak cocok di air. Tergantung motor dia. Terus selanjutnya aja lah, selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Dikit sih. Ya. Tadi kan belum ada yang kelewat sedikit. Jadi pertanyaan tadi kan sampean nih asik daripada Rika. Nyong. Sampean kan dikir ya. Ada nggak sih tahap pengujian itu gimana sih? Ada. Apa pengujiannya harus ujian nasional apa nyatet apa? Maksudnya dalam arti kayak ujian SMA gitu. kendalanya dong. Oh iya. Kan saudara dia. Iya kan. Jadi misalkan dikit bahas dikit aja. Iya, jadi misalkan Gitu aja. belum. Terus. Jadi misalkan contoh nih masyarakat umum. Nah, Dia katakanlah dia punya kendaraan mobil box ya, muat katakanlah sembako. Sembako Lah katakanlah dia sering mobilisasi bawa barang-barang sembako kayak beras, kayak misalkan gula, minyak dan lain sebagainya. Nah, dia wajib melakukan yang namanya uji kir kendaraan setiap 6 bulan sekali. Nah, itu jadi misalkan ujiannya di mana? Dia mobilnya apa mobilnya datang terus yang punya harus nunjukin BPKB atau enggak. Jadi ketika misalkan dia mau uji kir, dia datang aja langsung ke unit pengujian kendaraan bermotor. Unit pengujian kendaraan bermotor. Itu kantornya di Karangnanas. Ya kalau di Purwokerto. Benar ya. Kamu orang Purwokerto ya? Iya, tahu sih. Makanya settingnya di Prancis. Merupakan Pancurajis. Ya, jadi intinya kalau misalkan orang itu dia mau misalkan uji kir kendaraan, dia datang aja ke kantor. Nah, nanti dia melakukan administrasi untuk surat-suratnya kayak contoh STNK, terus ada yang namanya. Nah, yang dibawa tuh apa aja tuh? STNK, KTP, kartu kir, terus kartu kir. Hasil kalau sekarang itu ada namanya sertifikat hasil uji. Nah, itu di mana tuh carinya tuh? Itu nanti di situ dapat. Oh, di situ. Iya. Jadi setiap kali orang itu dia sudah melakukan uji kir, misal dalam katakanlah tahap kendaraan itu sudah lulus, dan dari situ ujiannya itu macam-macam. Jadi kayak kayak ujian kendaraan, jadi diuji nih kendaraan, Di checking gitu dicek bannya, dari awal, rangkanya gitu. Berarti kayak sama kayak tahun mobilnya gitu. Iya, dicek artinya kelayakan kendaraannya. Ini sebenarnya mobil ini masih layak untuk jalan apa enggak sih? Masih untuk layak operasi apa enggak sih? Mungkin muatannya juga ya, muatannya untuk berapa kilo? Iya. berarti hampir sama ya kayak ganti plat nomor 5 tahunan sekali motor gitu. Iya. Kan harus digosok, harus lihat fisiknya. Nah, itu kan kalau itu kan untuk yang di istilahnya untuk di STNK ya. Kalau itu ada masa berlaku. Nah, itu kalau yang di kendaraan itu 6 bulan sekali. Oh iya. Gitu. Itu ada biayanya apa nggak sih kalau misalnya ujian gitu? Ada, itu ada aturannya. Ada aturannya ya. Iya, ada aturannya sendiri. Nah, teman-teman beberapa harganya silakan datang ke mana tadi? Dinas Perhubungan yang ada di Purwokerto. Bukan dong. Uji. Iya, tapi kan pada datangnya ke Dinas Perhubungannya dulu, terus ke bagian uji kir langsung bisa langsung. Uji kir kantornya apa ini langsung uji kir. iya. kantornya beda-beda ya. Beda. Oh, kirain kantornya sama. Oh, udah semua ke Jakarta dong, Kementerian Perhubungan. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lanjutnya. Oke nih, apa aja. Jadi aku mau tanya sesuatu guys. Jadi pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya nih di sub yang di jalanan itu kerjanya apa sih? Sama nggak kayak polantas, polisi-polisi gitu yang sering teman-teman lihat, yang sering kita lihat di mungkin ada di persimpangan jalan gitu. Itu sebenarnya kerjaannya apa? Apa sama kayak polantas? Oke. Jadi pada intinya prinsipnya kalau di istilahnya kan kita udah punya tugasnya masing-masing nih. Kayak misalkan di contoh di Polantas dia udah ada tupoksinya, artinya tugas pokok fungsinya sendiri. Nah, dan dari Dinas Perhubungan sendiri, terutama khusus yang di jalan, itu juga sebenarnya ada tugasnya masing-masing. Apa itu tugasnya? Nah, tugasnya itu ya sebenarnya nggak jauh beda, nggak jauh beda dari pihak polisian. Nah, cuman kan masing-masing lebih kendaraannya apa gimana? Enggak, kalau misalkan yang di jalan itu ada
di bagian khusus untuk pengandalian operasional. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, di pengendalian operasional itu dia maksudnya anggota itu mengawasi dari gerak yang tadi kita uji. Artinya kendaraan kayak contoh misal yang tadi kan uji kiri itu. Uji kiri itu kan otomatis dia ada mobilisasi ya kan. Maksudnya untuk muatannya itu gimana. Nah, terus kemudian untuk berarti yang kelebihan muatan juga diberhentiin ya karena pasti. Iya. Kan udah ada batas maksimal. Nah, itu. Ya itu kurang lebihnya seperti gitu, itulah. Dan juga ada yang lain kayak misal di jalan kan ada mungkin sering yang lihat busway gitu contohnya di pintu-pintu busway. Yang di busway itu dia udah beda lagi maksudnya. Udah beda lagi. Kayak misal di unit misal di perparkiran. Nah itu kan di lingkungan kayak contoh nih pasar nih. Nah, dia kan otomatis ada unit perparkirannya di situ. Nah, di situ tugasnya itu kurang lebih sekitar untuk mengatur artinya mobilisasi terus kemudian perparkirannya di situ kayak gitu. Terus kalau ada yang parkir sembarangan. Nah, ya ada yang parkir sembarangan. Makanya kan di situ kalau misalkan teman-teman sering lihat kan ada rambu yang P dicoret. Nah, itu berarti kan artinya dilarang parkir gitu kan. Atau S dicoret. Nah, itu S dicoret berarti dilarang nggak S. Kasihan dilarang nggak S. Nggak ada tukang jualan di situ. Ya pada intinya seperti itulah. Jadi ya seperti itulah teman-teman bisa bayangkan sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi lanjutin ya. Oke. Apa nih? Terus itu tuh tadi ya berhubungan sama parkir. Nah, berarti kan misal parkir sembarangan tuh. Itu langsung diderek apa gimana tuh? Ya kalau misal kendaraan besar kan mungkin diderek ya. Kalau kendaraan kecil tuh gimana? Diangkat kayak motor gitu. Pinggul. Dibopong. Iya apa sih? Pikul. Jadi pada prinsipnya kan yang namanya kendaraan kan otomatis ada yang dia melanggar. Ya, kemudian artinya melanggar terus kemudian ada petugas di situ. Paling yang pertama untuk kalau dari anggotanya tersebut sendiri ya paling yang pertama kita peringatan. Untuk persuasif dulu. Iya, kasih ya, peringatan. artinya kita juga memberikan peringatan. Nah, dalam arti kita memberikan edukasi juga. Iya, artinya ini loh sebenarnya udah ada nih keterangannya di sini tandanya seperti ini kayak gitu. Nah, itu kalau masih ngeyel baru sikat. Nanti artinya kan setelah itu kita udah memberikan edukasi, udah kita memberikan apa istilahnya peringatan, pemahaman ini sebenarnya ini nggak boleh. Udah disomasi lah. Nah, setelah misalkan katakanlah orang itu masih tetap ngeyel, masih parkir di bawah lagi di situ, di bawah itu, ya itu otomatis sudah kewenangan dari kita sendiri. Nah, itu kalau mau ngambilnya lagi gimana? Ya, kalau nebusnya itu gimana? Mungkin di kotanya masing-masing kan caranya beda-beda atau sama aja kalau di kota kalau di tiap-tiap kota aja? Itu beda-beda. Jadi ada sistemnya sendiri. Secara umum ini ngambilnya ke Polantas kah apa ke kantor Disub kah atau kemana? Iya langsung ke digade dong mobil berarti. Kalau kan itu BPKB-nya doang, sama kendaraan lelangan, nggak tahu loh. Itu langsung berarti ke kantor ini, kantor langsung nanti. Jadi setiap wilayah masing-masing itu dia punya regulasi, artinya aturannya sendiri-sendiri. Maksudnya tapi istilahnya tetap di bawah naungan undang-undang itu. Ada undang-undangnya ya. Iya, ada aturannya sendiri. Nanti katakanlah kendaraan ini diderek atau ditarik nih. Nah, nanti dari orangnya kan otomatis dia datang kantor. Berarti hampir sama kayak diderek atau ditarik beda ya? Beda. Kalau diderek pakai mobil derek. Kalau ditarik pakai tali. Pakai tali. Tadi dia ngomong diderek tahu ditarik kan gitu. Ya lanjut. Tadi mau tanya apa sih? Lupa. Ya berarti intinya teman-teman yang punya masalah dengan diderek sama Disub bisa ambil teman-teman di kantor Disub masing-masing ya, gitu ya. Ya, gitulah intinya. Silakan tanya orang Disub terdekat Anda. Selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, selama Covid nih, selama masa pandemi, tugasnya Disub ngapain aja sih? Apa banyak yang berubah fungsi atau banyak yang jadi
tim gugus atau gimana? Iya. Jadi kalau selama COVID ini, kalau dari saya pribadi, selama COVID itu kita jadi satgas untuk banyak. Kalau untuk yang terakhir kemarin itu pada saat COVID kita otomatis ada pengecekan di jalan. Ada yang namanya rute. Nah, itu kan udah dalam hal itu udah ada istilahnya larangan nih kayak dulu nih waktu sebelum Lebaran. Itu udah ada aturannya. Yang pemudik dilarang mudik. Nah itu pada saat itu kita yang di lapangan menyaring lah ya standby. Nah kita ngecek di lapangan apakah ada yang namanya dari luar kota. Nah itu kan otomatis dia kalau misalkan tahu atau istilahnya ketahuan, nah itu otomatis langsung digiring atau dikarantina. Nah itu kalau selama COVID ini sih dari kemarin jadi istilahnya ya untuk tugas dari saya pribadi ya tugasnya itu ngecek. Artinya dari di lapangan. Tergantung regulasi masing-masing pemerintah setiap kabupaten lah ya. Ya bisa beda-beda sih. Ya. Oh berarti kalau misal rute-rute yang merubah rute-rute juga dari Dishub apa bukan? Selama COVID. Iya tuh yang kayak jalur ini nggak boleh selama COVID nggak boleh lewat jalur ini dan itu hanya satu arah atau gimana itu dari Dishub bekerja sama dengan Polantas kali ya. Iya, jadi kalau untuk yang misalkan ada perubahan arah, rute dan lain sebagainya itu kita ada yang namanya koordinasi. Jadi nggak cuma hanya dari dinas, tapi semua istilahnya elemen nah itu dikumpulkan ya. Nah itu kita koordinasi satu sama lain semuanya. Nah intinya seperti itu. Artinya nggak kerja sendirian. Ininya tetap koordinasi sama bupati sama polisi juga. Oke, pertanyaan selanjutnya ini lebih ke pribadinya Mas Yan Reza ya. Udah berapa lama memang nih di mana dan suka dukanya nih apa? Sedikit yang pertama di Dishub udah berapa lama nih? Berapa tahun? Kalau dari tahun berapa lamanya sih berarti hitungannya dari tahun 2013 sampai sekarang. 2013 berarti 7 tahun, sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun lah kurang lebih lah. Ada nggak tuh suka dukanya di jalanan apa di mana? Sebenarnya atau sukanya atau emang suka senang gitu kan karena kelihatannya 7 tahun kan berarti senang gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kayak suka duka kayak kalau misalkan di pekerjaan masing-masing pasti ada lah pasti ada lah yang namanya suka duka di dunia pekerjaan. Nah kalau di Dishub nih kalau gimana? Suka dukanya apa dukanya panas-panasan apa gimana gitu kan? Lebih banyak sukanya sih ya kalau menurut saya sendiri sih ya. Artinya kalau saya sendiri kerja yang penting kita nikmatin. Asik. Artinya kita jalanin, yang penting kalau kita kerja dengan kondisi seneng terus menikmati sesuai kerjaan sesuai dengan passionnya juga kan. Kalau misalkan kita kerja juga pasti kan enak juga. Lakukan cintai prosesnya. Pokoknya apapun pekerjaannya harus disyukuri lah ya teman-teman. Betul sekali. Disyukuri. Jadi kalau misal ada pekerjaan yang susah itu terlalu terlihat mudah gitu. Jadi intinya sih lakukan cintai prosesnya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian ya teman-teman. Cukup sekilas infonya. Kayaknya nggak sekilas ini panjang ya. Ya jadi cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, comment, kita makasih dulu dong. Makasih. Terima kasih Reza udah datang. Ini semoga jadi pegawai Dishub yang karirnya menanjak dan yang amanah. Amin. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau suka channelnya jangan lupa subscribe. Dadah.